kita kembali bertemu di awal bulan Februari ini. Iya Kak, apa kabar nih kalian semua dari rumah? Wah, tentunya sehat ya Kak ya? Iya, karena Iya. juga sehat kan? Puji Tuhan, itu yang menjadi doa kita ya. Kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Ya adik-adik, ya yuk kita mau kembali bersekolah minggu ya. Kita mau kembali memuji nama Tuhan dan tentunya belajar firman Tuhan. Karena menjadi kesukaan kita untuk mengenal Allah kita, sehingga kita makin mencintai Tuhan dan tentunya makin mencintai sesama kita juga ya. Oke, yuk kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu kepada kami semua, untuk kesehatan yang Tuhan berikan hingga saat ini, sehingga saya dan teman-teman semua boleh kembali bersekolah minggu dan juga belajar firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami semua di dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau kembali memuji nama Tuhan. Kita mau tinggalkan kesedihan kita mau tinggalkan rasa malas kita mau semangat dan bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau pujikan halo halo ola ola. Ya, oleh karena Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita. Yang senantiasa beserta dengan kita ya Kak ya. Iya, Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Ada Ridho siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga firman-Nya akan terus bertumbuh di dalam hati kita, berbuah dan menjadi berkat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita ya. Ya, firman Tuhan ada di hatiku.
Ya, shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, gimana kabar hari ini? Sehat ya? Ya, saya harap, Kak Agung harap semuanya dalam kondisi yang sehat dan bersukacita. Ya, kembali lagi kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini, adik-adik yang di rumah, yang melihat YouTube ini, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Tuhan sungguh baik kepada kami. Tuhan memberkati kami dari bangun pada pagi hari hingga sampai saat ini kami boleh dapat beribadah ibadah PPA di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh dapat serius Tuhan mendengarkan firman-Mu, dan supaya firman-Mu boleh dapat menjadi teladan bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan jalannya firman ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik masih ingat ceritanya minggu kemarin tentang apa ya? Iya, cerita kita berseri ini menceritakan tentang satu tokoh, yaitu namanya siapa? Musa. Ya, Musa. Oke, hari ini kita akan belajar bersama melanjutkan cerita kemarin minggu. Kita akan membuka dalam Keluaran pasal 7. Keluaran pasal 7. Keluaran itu perjanjian lama ya. Keluaran pasal 7 sebetulnya yang kita akan dengar ini dari Keluaran pasal 7 sampai pasal berapa ya? 12. Tapi Kak Agung akan ajak kalian membaca dari Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 saja. Ayo kita akan bersama-sama membaca ya. Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi hambamu. 2. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuatnya Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Ya, di nama Tuhan. Kita tahu bangsa Israel berada di tanah Mesir itu kan sudah lama ya. Cerita awalnya semenjak saudara-saudaranya Yusuf pergi ke tanah Mesir pada waktu kekeringan, ya kan? Mereka mau beli gandum. Nah, saat itu mereka beranak cucu sehingga bangsa Israel ini menjadi banyak di negara Mesir. Firaun takut ya. Nanti kalau semakin banyak, ya kan? Ini bisa, Mesir bisa kebalik ya, ditindas. Akhirnya apa yang diperbuat Firaun? Mereka menjadikan bangsa Israel apa? Budak. Ya, budak itu adalah pekerja yang sangat kasar. Membangun rumah, membangun jalan, ya kan? Membangun jembatan, tapi tanpa digaji. Ngeri ya? Oke. Ya, tujuan Tuhan mengutus Musa yaitu untuk apa? Ya, membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir.
ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Lah, pada waktu Musa ingin membawa keluar, Firaun kan tidak boleh. Lah, hari ini kita akan mendengar Tuhan akan memberikan hukuman kepada bangsa Mesir. Kira-kira apa? Ada yang bisa menebak? Hari ini kita akan belajar apa? Ya, 10 tulah. 10 tulah, 10 bencana, 10 hukuman yang akan diterima oleh bangsa Mesir karena mengeraskan hatinya terhadap apa? Teguran dari Tuhan. Tuhan menyuruh melepaskan bangsa Israel biar keluar dari tanah Mesir. Tapi Firaun tetap gak boleh, ya kan? Supaya bangsa Israel tetap diperbudak. Nah, yang setelah kita baca, Tuhan datang kepada Musa, firman-Nya kepada Musa, bahwasanya Musa, kamu dan Harun, intinya Musa, kamu dan Harun itu kakaknya ya. Waktu itu Musa berumur 80 tahun, sedangkan Harun berumur 83 tahun. Wah, sudah pada putih rambutnya ya. Oh, sudah tua-tua. Nah, saat itu Tuhan berfirman kepada Musa, begini firman-Nya bahwa kamu dan Harun harus menghadap Firaun. Katakanlah kepada Firaun bahwasanya bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Tapi setelah keesokan harinya mereka berdua menghadap ke Firaun. Dia Musa bilang ke Firaun bahwasanya Tuhan Allah yang kami sembah menginginkan bahwa kami bangsa Israel harus apa? Keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Tapi jawab Firaun gimana? Kok enak men ya? Firaun melarang karena apa? Firaun merasa kalau membebaskan bangsa Israel apa? Rugi. Tidak boleh ya kan? Tidak boleh. Kamu tidak boleh keluar dari tanah Mesir. Tetapi apa? Jawabnya Musa. Lanjut lagi. Kalau tidak melepaskan bangsa Israel, ayat 4 ya kan? Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan aku akan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Jadi Musa bilang sama Firaun, kalau Tuhan tidak mau melepaskan kami, bangsa Israel keluar, Tuhan akan menghukum Tuhanku. Nah, katanya Tuhan yang kami sembah, ya Tuhannya orang Israel, karena orang Mesir menyembah kepada siapa? Ya kepada dewa-dewa. Tuhanku akan menghukum engkau. Wah, apa Firaun percaya? Enggak, Firaun masih mengeraskan hati. Terus apa yang terjadi? Lah, disitulah terjadi sebuah ayat ke-9. Firaun menguji Musa dan Harun. Nah, tunjukkanlah suatu mujizat, maka harus kukatakan, ya, tunjukkanlah mujizat kalau benar-benar Tuhanmu itu benar-benar dahsyat ya kan. Nah, apa yang dilakukan ayat 9? Dia lalu Musa bilang kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparlah ke Firaun. Nah, maka tongkat itu menjadi apa? Menjadi ular. Wah. Firaun tidak percaya gitu saja. Ahli sihirnya, ayat ke-11. Kemudian Firaun memanggil orang-orang yang berilmu ya, dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun apa? Yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka masing-masing melempar tongkatnya. Tadi ulo juga. Berarti sama dong antara Allahnya Musa sama tukang sihir ini. Beda. Apa yang terjadi? Ayat 12. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkatnya itu menjadi ular. Tetapi apa? Tongkatnya Harun yang menjadi ular itu memakan tongkat-tongkat yang dilempar tukang sihir itu. Wah, kok bisa makan ya? Kan itu tongkat ya. Kok bisa makan
tongkat-tongkatnya itu, ular-ularnya itu ya. Wah, tapi sampai di sini Firaun masih bersikeras. Dia tidak mau. Masih berkeras hatinya. Lah, terus kemudian esok harinya datanglah firman Tuhan kepada Musa. Musa, kamu harus ketemu dengan Firaun. Kalau kebiasaan Firaun itu tiap pagi dia ada di sungai apa yang terkenal di Mesir, sungai Nil, ya kan? Tiap pagi dia berada di situ. Untuk apa? Ya, untuk apa? Melihat-lihat sungai Nil sama mandi ya. Wah, kalau sungai Nil itu adalah sebuah sungai utama di Mesir, diperuntukkan untuk apa? Kebutuhan pokok ya, mandi, untuk masak dan kawan-kawan. Karena sungai Nil itu sangat jernih waktu itu. Nah, apa yang dilakukan? Pergi pada waktu pagi, Firaun ada di sungai Nil, kamu datang pagi-pagi. Dan kamu di situ akan aku tunjukkan apa? Mujizatku. Apa yang dilakukan? Lah, inilah tulah pertama. Jadi waktu Firaun di sungai Nil, dia naik perahu, Musa datang bahwa Tuhan yang kami sembah akan apa? Ya, mengadakan mujizat. Dipukulnya lah sungai Nil itu, akhirnya sungai Nil menjadi apa? Iya, air berubah menjadi darah. Wah. Minumnya terus gimana no ya? Kalau airnya semua berubah menjadi darah. Darah itu kan merah ya? Iya. Sungai Nil berubah menjadi darah. Menjadi darah. Kira-kira kaget gak? Kaget ya. Duh, kok bisa berubah menjadi darah? Karena itu adalah mujizat yang dari Tuhan. Itulah tulah pertama, air menjadi darah. Terus gimana dong nasibnya rakyat Mesir kalau airnya berubah menjadi darah? Iya, mereka bingung, seluruh penduduk Mesir bingung. Mereka mencari air apa? Dengan menggali tanah. Ya kan? Wah. Tapi apakah dengan berubahnya air menjadi darah ini Firaun bakal menyerah? Oh tidak, Firaun tetap mengeraskan hatinya, ya kan? Tidak mau, tidak bisa aku lepaskan bangsa Israel, ya kan? Wah, terus apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan kedua yaitu tulah yang kedua atau bencana yang kedua, mujizat yang kedua dinyatakan oleh Tuhan, yaitu apa? Tiba-tiba muncullah ngek-ngok, kikuk. Apa itu? Ya, katak ya. Wah, katak, tahu katak ya? Watak dari mana-mana keluar. Wah, katak itu memenuhi seluruh negeri Mesir. Wih, gila ya. Kalau yang senang sueke dimakan ya, tapi kalau kataknya terlalu banyak, wah, ya kan jadi jijik ya kan. Wah, kataknya muncul di mana-mana sampai kataknya itu memenuhi apa? Kerajaannya Firaun. Wah, banyak sekali katak itu bermunculan di mana-mana. Terus apa yang dilakukan Firaun? Firaun kan belum percaya. Kalau cuman keluar kata ahli sihirku bisa. Ya memanggil ahli sihir. Wah, datang semua. Apa kalian bisa bikin kata? Bisa. Kata-kata itu juga dibikin sama ahli-ahli sihir itu. Sampai di situ, apakah dia menyerah? Tidak ya. Sampai kata-kata itu banyak sekali, bangkai-bangkainya busuk ya. Kalau mati bangkainya jadi busuk. Apa? Menyerah? Enggak, dia belum menyerah. Firaun masih juga belum menyerah juga. Terus apa yang dilakukan Musa dan Harun? Ya, dia berdoa kepada Tuhan, akhirnya ada tulah yang ketiga. Apa itu? Ya, Harun apa? Memukulkan tongkatnya ke tanah. Tanah itu kan ada apa? Ada debunya ya, ada debunya. Dipukulkannya ke tanah dan debu-debu itu terangkat. Debu itu berubah menjadi apa? Yang sering gigit kita. Nyamuk. Wah, nyamuknya banyak sekali ya. Wah, nyamuknya banyak sekali. Memenuhi wilayah Mesir.
tulah ketiga itu. Kira-kira kalau banyak nyamuk, risih enggak? Wah, digigit nyamuk satu aja, gatal ya. Oh, itu nyamuknya banyak banget. Penduduk Mesir, wah pada gatelan ya, nyumet nyamuk, wah enggak mempan ya. Waktu itu mungkin belum ada obat nyamuk ya. Nyamuknya banyak sekali, tiba-tiba keluar banyak sekali nyamuk memenuhi Mesir. Apakah dengan tulah yang ketiga ini, nyamuk ini, Firaun menyerah? Ya, Firaun memanggil tukang sihir juga, tak menyerah. Wah, tulah ini akhirnya Firaun memanggil tukang sihir. Bisa membuat ini? Wah, tukang sihirnya disuruh bikin nyamuk. Wah, ternyata nggak bisa. Waduh, iki tukang sihir sudah kalah ya. Tukang sihir tidak dapat menyamai kekuatan Tuhan, ya kan? Bermantra menghilangkan nyamuk, wah, supaya nyamuknya tidak bisa. Akhirnya, inilah Firaun mulai agak putus asa, ya kan? Dipanggilannya Musa. Bagaimana Musa ini? Ya udah, kalau begitu nyamuknya tak hilangkan. Ya, Musa berdoa lagi supaya nyamuk itu hilang. Setelah nyamuk hilang, Firaun berubah, ya kan? Hatinya berubah, masih mengeraskan diri. Wah, wis hilang ya kan? Wah, tidak bisa. Kalian tidak bisa keluar dari tanah Mesir. Wah, ini Firaun mulai janjinya tidak ditepati ya. Wah, mulai bohong lagi. Akhirnya tadi keberapa? Ketiga ya, nyamuk ya. Setelah nyamuk, Musa berdoa sama Tuhan. Apa yang akan dilakukan? Iya, tulah keempat. Kira-kira apa tulah keempat? Yang sering nemplok di makanan. Iya, lalat. Tapi ini lalatnya beda. Ini lalat pikat. Lalat pikat itu lalat yang menggigit. Ya, menggigit seperti nyamuk tapi bentuknya lalat. Tiba-tiba muncullah lalat pikat. Iya, lalat pikat banyak. Loh, tadi habis nyamuk, sekarang lalatnya keluar semua. Keluar, wah, penuhlah negeri Mesir dengan lalat pikat. Lalat pikat itu ya, lalat itu juga menggigit manusia, juga menggigit hewan ternak. Tapi anehnya, sampai dengan tulah keempat ini, bangsa Israel yang berdiam di mana? Ayo, di tanah Goshen. Ya, jadi ada daerah khusus untuk bangsa Israel sendiri. Mereka berkumpul di situ, namanya tanah Goshen, tidak terkena tulah. Itulah keadilan Tuhan. Jadi Tuhan khusus untuk menghukum bangsa Mesir ini. Dari tulah pertama tadi, air menjadi darah, ya kan? Tulah kedua katak, ketiga nyamuk, keempat lalat pikat ini di daerahnya bangsa Israel di Goshen ini tidak terjadi. Mereka masih tenang-tenang, tidak ada tulah yang kena tulah penduduk dari Mesir. Setelah lalat pikat ini menyebar ke negeri Mesir, Firaun sudah menyerah belum? Belum juga. Ini Firaun memang benar-benar hatinya keras sekali. Firaun itu sering bohong ya sama Musa ya. Musa dipanggilnya lah. Musa, tolong dong berdoa sama Tuhanmu. Lalat ini disuruh keluar dong dari tanah Mesir. Ya kan? Wah, Musa berdoa sama Tuhan, lalatnya hilang. Firaun mengeraskan hati lagi. Boleh dong orang Israel? Enggak bisa. Orang Israel harus tetap di sini. Masih belum menyerah. Sampai ke berapa? Keempat ya. Nah, ini tulah kelima yang didatangkan oleh Tuhan. Siapa tahu? Tulah kelima ini. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendatangkan penyakit sampar pada ternak. Samparnya apa Kak Agung? Penyakit yang membuat ternak itu bisa sapi, bisa domba, ya kan? Semuanya terkena penyakit itu tiba-tiba langsung mati. Bayangkan kalau seluruh ternaknya Mesir mati,
Terus penduduk Mesir mau makan apa? Mau makan daging apa? Ya kan, penduduk Mesir. Terus mau jual ternaknya nggak bisa, ya kan? Pada sedih kan penduduknya. Iya, sedih banget. Nah, tulah ke-5 ini, penyakit sampar pada ternak mengenai seluruh daerah Mesir. Tiba-tiba ternaknya mati. Langsung mati. Sapinya juga, wah. Sedih ya, sedih sekali penduduknya sedih. Tetapi ternak yang ada di Goshen, di tempatnya bangsa Israel ini, tidak ada yang mati. Wah, ternaknya hidup. Wah, itulah kuasa Tuhan ya. Tuhan khusus menghukum bangsa Mesir. Ya, ternaknya semua mati. Wah, Firaun bingung. Sudah ke-5 ini aku dihukum oleh Tuhan, ternak mati. Apakah Firaun kali ini menyerah? Menyerah enggak? Sudah ke-5 loh. Ya, belum juga. Wah, Firaun ini luar biasa ya. Keras banget hatinya. Tidak mau menerima teguran dari Tuhan. Padahal sudah disampaikan oleh Musa ya, melalui Musa bahwa menyuruh melepaskan bangsa Israel. Tapi tetap kekeh. Akhirnya tadi ke-5 ya. Wah, ini Firaun belum menyerah nih. Akhirnya tulah ke-6. Wah, ini tulah ke-6 itu adalah apa? Barah. Barah itu apa? Barah itu bisul. Nah, siapa di sini yang pernah bisulan? Bisul itu penyakit pada kulit ya. Penyakit kulit yang melentung ya, abuh itu ya kan, bengkak gitu. Kalau ada yang pernah bisulan, wah itu namanya barah. Tapi barahnya di Mesir berbeda. Ini barahnya banyak rata, yang barahnya ini bisa bikin apa? Meninggal. Ternyata benar, ya kan? Apa yang dilakukan? Tuhan memerintahkan pada Musa untuk mengambil jelaga. Jelaga itu kalian tahu angus. Nah, angus itu apa ya? Itu hitam-hitam yang ada di perapian itu kan. Kalau kita membakar itu ada hitam-hitamnya, lah itu jelaga. Diambil, dilemparkannya ke udara, dan jelaga itu bisa menimbulkan apa? Iya, barah, bisul. Semua penduduk Mesir kena bisul. Sudah ternaknya mati, kena bisulan ya, kena barah, dan banyak yang meninggal karena barah itu. Kasihan ya kalau dipikir-pikir ya, rakyat Mesir ya sudah kena yang ke-6 ini ya, kena barah. Ya, menyerahkah Firaun? Dia kembali lagi, Firaun memanggil Musa. Apa katanya? Iya, kembali lagi. Musa, mbok tolong ini dihentikan tulahnya. Wah, terus apa yang dilakukan? Musa berdoa pada Tuhan dan bara itu berhenti. Ya enggak 6 ya. Tapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Tetap Firaun, wah ini memang benar-benar jahat ya. Iya. Lalu Tuhan mendatangkan tulah yang ke-7. Apa itu? Kalian hari ini kan sering hujan. Nah, ini yang didatangkan adalah hujan, bukan sembarang hujan. Hujan es. Esnya gede-gede. Seneng loh ya, bikin teh tinggal masukin jadi es teh. Bukan begitu. Ini esnya beda. Esnya besar-besar. Kalau nimpani orang, bisa sakit, bisa mati ya. Nah, tiba-tiba terjadi hujan es. Hujan es yang sangat lebat. Kalau hujan es itu berarti merusakkan apa? Merusakkan rumah-rumah orang-orang Mesir itu pada rusak kena hujan es, dan ada yang tertimpa sampai ada yang meninggal. Wah, remuk semua bangunannya. Sedih ya jadi orang Mesir ya. Wah, orang Mesir sedih banget. Habis kena barah, terus kena apa lagi? Kena hujan es. Wah, apakah dengan hujan es yang sangat deras sekali, yang merusakkan semua fasilitas, semua rumah-rumah di Firaun, di tanah Mesir, Firaun menyerah? Ya ampun, Firaun kembali lagi berbohong ya kan, kepada Musa, berbohong kepada Tuhan, katanya mau menyerah,
tetap belum menyerah lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Muncullah tulah ke-8. Tuhan mendatangkan tulah ke-8 setelah hujan es, tiba-tiba ada banyak pasukan di udara, warnanya hijau-hijau, ada yang coklat-coklat, yang sering makan daunan. Iya, muncullah belalang yang melahap hasil kebun, gandum, tanaman, semua dimakan. Berapa belalangnya jumlahnya? Gak cuman ribuan, tapi jutaan. Semua, datang belalang, pasukan belalang, datang menyerbu Mesir. Memakan semua hasil tanaman, hasil gandum semua dimakan. Mereka tidak panen. Karena apa? Karena belalang. Ya, belalang itu sangat jahat ya, musuhnya petani. Diusir tidak bisa karena jumlahnya jutaan. Kasihan sudah kena bara, kena bisul, kena hujan es. Hasil pertanian dimakan sama apa? Belalang. Waduh. Kalau kalian pada waktu itu menjadi penduduk Mesir, gimana adik-adik? Sedih ya? Sedih. Wah, Firaun gara-gara rojoku ini tidak mentaati firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui Musa, akhirnya kami kena tulah. Tulah ke-8 itu belum selesai. Setelah belalang tiba-tiba angin bertiup. Pet. Gelangan, mati lampu. Enggak. Terjadi gelap gulita. Gelap gulita itu enggak ketok ya. Bisa kelihatan pakai senter. Gelap gulita, tapi khusus ada di tanah Mesir. Tanah Mesir tok. Yang di Israel gimana? Terang benderang. Ya, mereka masih aktivitas, masih bekerja seperti biasa. Tapi di tempat Mesir gelap gulita. Ya kan? Berapa hari gelap gulitanya? Kurang lebih 3 hari. Bayangkan. Gelap gulita tidak apa-apa, kita tidak bisa bekerja ya kan? Kalau gelap kan harus pakai lilin bekerjanya. Kalau anak sekolah kan harus membacanya, zaman dulu nggak ada listrik ya, pakai lilin. Sedih ya, sedih. Apakah sampai di sini Firaun menyerah? Tidak. Nah ini tulah yang terakhir. Tulah yang membuat Firaun nantinya menyerah enggak? Tulah ke-10 yaitu anak sulung mati. Waduh, iya anak sulung. Di sini siapa yang jadi anak sulung? Anak sulung ini anak yang pertama, ya kan? Kalau anak bungsu, anak yang terakhir. Ya, anak sulung anak yang pertama, anak bungsu, anak yang terakhir. Ya kan? Anak sulung mati. Waduh, bahaya ini, ya kan? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Apa yang dilakukan? Musa sampaikan kepada bangsa Israel, ya kan? Karena yang 1 sampai 8 tadi yang diserang kan Mesir, ya kan? Yang diberi tulah khusus daerah Mesir. Tapi ini semuanya, semua daerah termasuk daerah yang ditempati bangsa Israel ini. Anak sulung akan mati. Waduh, piye carane? Lah, Tuhan berfirman pada Musa. Musa, beritakanlah pada bangsa Israel apa yang harus dilakukannya, yaitu dia menyembelih domba, ya kan? Terus darah domba itu dioles-oleskan di mana? Iya, di daun pintu ya. Tahu daun pintu? Pintu itu kan kotak gini kan. Nah, itu dioles-olesin. Seluruh rumah dioles-oleskan supaya nanti kalau ada yang mencabut nyawa anak-anak sulung, ya kan, dilewati, ya kan, karena sudah ada tandanya. Oh, ini sudah taat pada Tuhan, dia mengoles-oleskan darah anak domba. Akhirnya apa yang diperbuat? Benar, seluruh bangsa Israel, ya kan, yang punya anak sulung tuh menyembelih domba, darahnya dioles-oleskan di pintu, ya kan, di pilar pintu. Wah, benar, ya kan? Apa yang terjadi? Wah, malam hari
di tanah Mesir waktu itu. Wah, suasananya hening, sepi, anginnya bertiup. Wah, Tuhan menghukum bangsa Mesir melalui kematian anak sulung. Tiba-tiba di rumah ini ada yang wah nangis, anaknya mati. Tapi di daerah Mesir lagi wah banyak orang menangis, anaknya mati, ya kan. Anak sulung mati. Anak Firaun, wah anaknya Firaun ikut mati. Lah dalah. Wes ini harus menyerah Firaun ini ya. Wah semua anak sulung di daerah Mesir mati semua. Sedih ya. Sedih. Wah ini dapat hukuman berat dari Tuhan ini. Tetapi bangsa Israel yang sudah mengoleskan di daun pintu itu ya, di kayunya di pintu itu, dia dilewati. Tidak ada yang mati. Tiba-tiba Firaun malam-malam terbangun, kok ada orang nangis-nangis. Ternyata apa? Ada salah satu anak sulung Firaun yang ikut mati. Wah. Mulai saat itu Firaun baru terbuka matanya. Waduh, ini Tuhannya Musa ini ternyata benar, hebat Tuhannya Musa. Ya kan? Tuhan Allah Israel, ya kan? Terus apa yang dilakukan? Iya, segera Firaun memanggil Musa dan Harun. Wah, mau dimarahi? Enggak dimarahi kok. Musa dan Harun dipanggil. Berapa tadi jumlahnya? 10 ya, 10. Endingnya tadi, terakhir tadi anak sulung mati, akhirnya Firaun menyerah. Firaun menyuruh apa? Musa dan Harun, segeralah kamu pergi dari tanah Mesir. Bawalah seluruh bangsamu. Pergi, supaya Tuhanmu nanti tidak menghukum Mesir lagi. Akhirnya ketakutan juga ya. Iya, karena yang disembah orang Mesir apa? Ya, Baal, patung-patung ya, dewa-dewa itu. Ya, akhirnya apa? Benar, Musa dan Harun disuruh membawa semua bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wah, puji Tuhan. Dengan gembiranya ya, Musa dan Harun memberitakan kepada bangsa Israel. Dan orang-orang Mesir juga menyuruh mereka pergi, karena itu salah satunya jalan untuk memutus tulah itu ya, menstop supaya kami enggak dihukum lagi. Kami sudah sangat sedih karena apa? Semuanya ternak sudah hilang ya kan, rumah rusak, anaknya mati, ya kan. Akhirnya berbicaralah Musa dan Harun kepada bangsa Israel bahwa kita harus keluar dari tanah Mesir. Nah, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada beberapa orang Mesir yang memberikan macam-macam ya, ada yang perhiasan, emas, baju, dan lain-lainnya. Akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Ada yang tahu nggak? Kira-kira berapa sih Kak Agung jumlahnya orang Mesir pada waktu itu? Ada yang tahu? Ratusan, ribuan, jutaan? Ya. Dikatakan di dalam Alkitab itu jumlahnya kurang lebih 600.000 orang. Banyak ya? Banyak, 100 saja udah banyak, apalagi 600.000 orang. Wah. Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir ya kan. 600.000 orang itu dihitung waktu itu hanya laki-laki, belum yang perempuan loh ya. Karena pada waktu itu yang dihitung hanya laki-laki saja. Akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir, mengalami perbudakan selama berapa tahun? Ayo, ada yang tahu nggak berapa? Mengalami perbudakan selama 400 kurang lebih ya, 430 tahun, 430 tahun menjadi budak di Mesir. Lama ya, 400 tahun, lama banget ya.
tertindas di tanah Mesir ya. Kasihan ya, kasihan. Akhirnya Tuhan melepaskan bangsa Israel. Kemana mereka pergi? Ya, nanti next kita akan melihat mau dibawa kemana nih bangsa Israel sama Musa dan Harun. Ada yang tahu? sudah pada senyum-senyum ya. Ada yang tahu ya, nanti ceritanya akan berlanjut lagi. Ya, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil di sini? Apa mengenai Firaun? Ya, pertama, Firaun tidak mendengarkan apa? Tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dia mengeraskan hati itu sama sekali tidak mau mendengarkan dan melakukan. Ya kan? Andaikan Firaun itu melepaskan, oke lah, Musa Harun, dah bawa saja. 10 tulah itu enggak terjadi di tanah Mesir, ya enggak? Nah, demikian juga kita jangan mengeraskan hati kita kepada Tuhan. Kalau ada perintah Tuhan, ada misalkan kita kan harus taat pada orang tua ya, kita harus membantu orang tua. Jangan males kok. Masa sudah ada pembantu di rumah, masa aku ikut nyapu ke Agung? Gak boleh. Sebagai anak kita harus taat. Jadi kita jangan seperti Firaun. Firaun mengeraskan hatinya. Firaun gak mau mendengar dan gak mau taat pada firman Tuhan. Ya kan? Karena di dalam Alkitab ada ayatnya. Di mana kira-kira? Ayo. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 yang bagian B. Firman Tuhan mengatakan apa? Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, ya kan? Yang pertama dulu, kita harus lebih taat pada Allah daripada pada manusia. Jadi pelajaran hari ini, mari bersama-sama ya adik-adik, kita belajar untuk taat pada siapa? Pada Tuhan yang pertama. Terus pada orang tua kita, ya kan? Yang melahirkan kita, ya kan? Yang memelihara kita, ya kan? Kita harus taat pada Tuhan dan pada orang tua, ya kan? Lah, ayat hafalan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29b tadi. Buka dulu. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Sudah ketemu ya? Oke. 2, 3. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Gampang ya? Gampang, pendek ya kan? Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Tutup Alkitabnya. 1, 2, 3. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, ya kan? Ya, sudah pada pintar ya, dihafalkan di rumah ya kan? Nanti seperti biasa besok Minggu ditayangkan kalau ada yang sudah menghafalkan ya, direkam besok Minggu. Oke, untuk cerita firman Tuhan pada Minggu hari ini cukup sekian. Ya, kita akan berdoa bersama-sama untuk firman ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menolong kami dalam kami mendengarkan firman-Mu mengenai 10 tulah yang ditujukan untuk bangsa Mesir Tuhan. Di mana Firaun yang mengeraskan hati terhadap perintah-Mu yang disampaikan lewat Musa Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami lebih taat kepada Allah Tuhan, dan kami juga tolong bimbing kami supaya kami lebih taat juga kepada orang tua kami, supaya kami boleh dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan terhadap kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit Tuhan, kiranya Tuhan akan menjamah, menyembuhkannya, supaya minggu depan bisa bersama-sama dengan kami dapat beribadah PPA Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.